Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Wahyu jahat, dia selalu ancam, saya mau pulang. Begitulah curahan hati yang selama ini dipendam oleh Cindy Purnamasari yang akhirnya bisa disampaikan kepada keluarganya di saat-saat akhir hidupnya. Siapakah Wahyu dan Cindy dan apa yang telah dilakukan Wahyu? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Cindy Purnamasari dan Wahyu Saputra adalah sepasang suami istri yang berusia 24 dan 25 tahun. Mereka menikah pada bulan September 2020 lalu. Keluarga Cindy merupakan warga Jalan Mataram Ujung RT 37 RW 01 Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Keluarga Cindy sangat bahagia dengan pernikahan Cindy kala itu. Wahyu sang suami tampaknya memiliki perangai yang halus dan sabar serta seperti sangat paham agama. Hingga saat Wahyu datang mengkhitbah Cindy, Pak Sutrasno, ayah Cindy tanpa ragu menerimanya. Khitbah adalah sebuah proses pinangan dalam Islam sebagai langkah lebih serius dalam proses ta'aruf tanpa pacaran sebelum menikah. Pada hari H pernikahan yang kental dengan nuansa agamis, kedua mempelai tampak sangat bahagia. Sepertinya doa-doa para tamu yang menginginkan rumah tangga keduanya menjadi sakinah, mawaddah, warohmah akan dengan mudah terlaksana. Setelah menikah, Cindy kemudian pisah rumah dengan orang tuanya dan menempati sebuah rumah kontrakan sederhana bersama suami. Lokasi rumah kontrakan tersebut berada di Jalan Nabi Kusno, Kertapati, Palembang, tidak terlampau jauh dari rumah orang tua Cindy. Setelah kurang lebih 1 tahun menikah, Cindy melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Muhammad Al-Hawariyun, yang arti dari Hawariyun adalah putih, bersih, murni, menggambarkan harapan Cindy dan Wahyu agar sang anak kelak tumbuh menjadi pribadi dengan hati yang bersih. Namun suasana kehidupan rumah tangga Cindy ternyata tidaklah sebersih nama sang anak. Himpitan ekonomi perlahan mulai membuat Wahyu menunjukkan pribadi aslinya. Wahyu sebagai kepala rumah tangga sehari-hari bekerja sebagai tukang bekam yang pendapatannya tidak tentu. Untuk kebutuhan makan pun berusaha untuk mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya, terutama bagi Cindy. Entah mengapa, Wahyu yang pendapatannya minim bukannya berpikir untuk mencari sumber pendapatan lain selain menjadi tukang bekam agar kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan baik, namun Wahyu malah mengurangi jatah makan Cindy, sang istri. Iya sobat, jadi setiap hari Cindy ini disuruh masak nasinya hanya 1 canting yang cukup untuk Wahyu dan anaknya saja. Cindy sering tidak kebagian makan. Karena watak Cindy yang penurut, maka dia terima-terima saja perlakuan suaminya itu. Dan tubuh Cindy pun jadi semakin kurus sejak saat itu. Keadaan rumah tangganya yang mulai mengancam kesehatannya itu pun dia simpan sendiri sebagai rahasia. Tetangga dan keluarga belum ada yang tahu. Semenjak itu pula, Wahyu dan Cindy juga menjadi jarang bertandang ke rumah Pak Sutrasno, ayah Cindy. Rasa rindu pun kemudian melanda hati orang tua Cindy karena belum melihat anaknya itu datang berkunjung ke rumah. Biasanya kemarin-kemarin cukup sering main ke rumah. Pak Sutrasno pun kemudian meminta kepada kakak laki-laki Cindy yang bernama Putra untuk menjemput Cindy di rumah kontrakannya. Tanpa menunggu lama, Putra segera menuruti perintah ayahnya tersebut. Dia pergi ke Jalan Nabi Kusno. Di sana dia bertemu dengan Wahyu dan Cindy. Putra pun kemudian meminta izin kepada Wahyu untuk menjemput Cindy. Ayahnya kangen. Begitu alasan Putra kepada Wahyu. Cindy kemudian berangkat ke rumah orang tuanya berdua dengan kakaknya tersebut. Sang suami tidak ikut. Lega hati Cindy. Dia merasa harus segera menceritakan keluh kesahnya beberapa hari ini. Sesampainya di rumah sang ayah, keluarlah cerita dari mulut Cindy bagaimana perlakuan sang suami kepadanya selama ini. Yang paling membekas adalah cerita jika Cindy hanya diperbolehkan memasak nasi 1 canting per hari yang hanya cukup untuk Wahyu dan anaknya saja. Cindy sering dibiarkan kelaparan.
Mendengar hal itu, keluarga Cindy menjadi prihatin atas kehidupan Cindy di rumah kontrakan tersebut. Maka dimintalah anak perempuannya itu untuk tinggal saja di rumah sang ayah. Cindy sebenarnya mau, tapi tiba-tiba saja sore harinya Wahyu datang menjemput balik Cindy. Saat itu keluarga tidak bisa berbuat banyak karena Cindy sendiri juga mau-mau aja saat diajak Wahyu pulang ke rumah. Ingat anak mungkin ya sobat. Setelah kepergian Cindy, keluarga menjadi kurang tenang. Masih selalu teringat cerita dari Cindy bagaimana perlakuan sang suami sebenarnya di balik penampilan alimnya. Maka selang beberapa hari, Pak Sutrasno meminta anaknya lagi untuk menjemput Cindy. Kali ini mereka meminta agar Cindy menginap di rumah sang ayah saja. Cindy bersedia dan Wahyu pun mengizinkan, tapi hanya 1 malam ya. Maka keesokan harinya, Cindy pun dijemput lagi oleh sang suami pulang kembali ke kontrakan. Pertemuan selanjutnya antara Cindy dan saudara-saudaranya adalah pada bulan Oktober 2024, di mana saat itu Cindy diantar mampir ke rumah orang tuanya oleh Wahyu, hanya sebentar. Tapi di waktu sebentar itu, saudara-saudara Cindy menyadari betul bahwa tubuh adik perempuannya ini semakin kurus sobat. Walau Cindy memakai cadar, tapi tampak jelas bahwa berat badannya turun banyak banget. Namun saat itu pihak keluarga Cindy tidak bisa berbuat banyak karena Wahyu segera mengajak Cindy pulang lagi. Dan lagi-lagi Cindy masih aja manut. Tapi sepertinya dia sudah tidak bisa menahan lagi rasa sakit di hatinya. Maka setelah sampai di rumah kontrakannya, Cindy langsung mengirim pesan ke kakak perempuannya mengenai kehidupannya dengan sang suami. Begini isi pesan Cindy. Iyo yuk, bantu doa juga yuk. Kalau dia nak berubah nian budak itu. Kalau dia masih tidak berubah juga, ke depannya aku janji aku langsung balik ke rumah ibu tanpa dijemput. Artinya, iya kak, bantu doa juga kak. Kalau saja dia mau berubah. Kalau masih tidak mau berubah juga, ke depannya aku janji langsung pulang ke rumah ibu tanpa dijemput. Kemudian ada pesan lagi. Maafkan saya mungkin sudah mengecewakan kakak sama Mas Putra dan yang lain dengan ngasih dia kesempatan lagi. Bantu doa kak, saya mohon supaya kalau saja kali ini segala sifat jahara dia keluar dari badannya. Saya minta ridhonya kak, mohon sekali kalau saja kali ini dia berubah. Alhamdulillah sekarang dia sudah ngojek online, kalau saja ini bertahan lama. Dalam pesannya tersebut tampak jelas bahwa Cindy belum menyerah dengan rumah tangganya. Dia masih berharap bila sang suami bisa berubah menjadi lebih baik. Dia meminta bantuan doa dari kakak-kakaknya. Betul-betul luar biasa kesabaran Cindy ini ya sobat. Dan sebuah peristiwa terjadi kemudian. Wahyu membaca pesan-pesan Cindy kepada kakaknya tersebut. Wahyu tidak terima. Dia pun kemudian memblokir nomor semua saudara istrinya tersebut. Wahyu mulai memutus kontak Cindy dengan dunia luar, terutama keluarganya. Wahyu mulai sering mengunci Cindy dan anaknya di dalam rumah saat dia pergi keluar. Mendapati sikap sang suami yang semakin tidak baik ini, Cindy menjadi semakin sedih sobat. Pikirannya semakin tidak karuan, hingga berakibat ke kesehatannya. Cindy mulai sakit-sakitan, mulai mengalami batuk berdahak yang tidak kunjung reda sejak bulan November 2024. Wahyu sang suami hanya diam dan cuek melihat kondisi istrinya yang semakin menurun kesehatannya. Tidak ada upaya apapun untuk membawa ke dokter atau memberikan obat. Tubuh Cindy pun menjadi semakin kurus. Gak kebayang perasaan Cindy waktu itu ya sobat, sendirian tanpa ada tempat curhat. Perangai suami semakin tidak jelas, ya Allah. Seiring berjalannya waktu, Cindy yang masih terus menurun kondisi tubuhnya, tiba-tiba saja mulai tidak bisa beraktivitas. Terhitung sejak tanggal 8 Januari 2025, Cindy hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Tubuhnya pun tinggal tulang berbalut kulit, sangat kurus sobat. Nafasnya juga sesak, semakin hari semakin sulit untuk berbicara, sangat lemah. Wahyu lagi-lagi hanya mendiamkan kondisi istrinya tersebut. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Mungkin karena kondisi ekonomi juga ya yang membuatnya sangat enggan membawa istrinya tersebut ke rumah sakit. Kamar sang istri pun mulai dipisah. Mereka tidak lagi tinggal satu kamar. Wahyu tidur di kamar yang bersih, sedangkan Cindy dibiarkannya berbaring di dalam kamar yang pengap dan bau.
Untuk masalah makan, Wahyu hanya menyiapkan seadanya. Kadang dia suapin, kadang juga piringnya Cindy hanya diletakkan saja di samping kasur Cindy yang akhirnya nggak kemakan karena tubuh Cindy terlalu lemah untuk menyuapi dirinya sendiri. Kerasnya hati Wahyu agaknya sedikit melembut di tanggal 17 Januari 2025. Di mana saat itu dia merasa bahwa Cindy istrinya harus mandi setelah beberapa hari tidak mandi. Maka hari itu Wahyu pun memandikan tubuh istrinya yang lemah itu. Tapi ya sobat, ternyata hal ini menyebabkan gairah Wahyu naik. Jadi pada hari itu juga malam harinya setelah memandikan Cindy, Wahyu minta jatah dong. Astagfirullah Wahyu, kok bisa tega ya? Cindy tentu saja menolak permintaan Wahyu ini karena tubuhnya benar-benar lemas, nafasnya sesak, perutnya lapar. Melihat penolakan dari sang istri, Wahyu menjadi emosi dan ngambek. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi mempedulikan istrinya, tidak pernah lagi menyuapinya, tidak pernah lagi mengurus tubuhnya. Sampai kemudian di tanggal 21 Januari, Wahyu panik ketika melihat istrinya nafasnya tersengal-sengal di atas tempat tidurnya. Wahyu yang ketakutan kemudian menghubungi seorang kawannya bernama Dian dan Wahyu bertanya kepadanya apakah Dian bisa menyiapkan alat infus untuk istrinya. Dian pun menjawab jika dirinya tidak punya. Insting Dian pun bekerja, dia merasa ada hal yang urgent sedang terjadi. Maka Dian melaporkan hal ini kepada ketua RT setempat. Kemudian setelah berkomunikasi dengan RT, Dian, Pak RT termasuk Wahyu berbondong-bondong menuju ke rumah Wahyu. Dan saat itulah mereka semua, kecuali Wahyu ya, baru melihat kondisi Cindy yang sudah sangat menyedihkan. Kamar yang ditiduri Cindy pun sangat bau sobat. Maka mereka segera membawa tubuh Cindy yang masih tersengal-sengal itu ke rumah sakit Hermina Jakabaring untuk ditindaklanjuti. Wahyu juga segera menelpon kakak Cindy. Selain telepon dari Wahyu yang memberi kabar mengenai Cindy, orang tua Cindy juga mendapat laporan dari tetangga yang ikut mengetahui kondisi Cindy. Maka dengan segera ayah dan ibu Cindy, kakak dan adik Cindy pergi ke rumah sakit Hermina Jakabaring. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan hati keluarga di sana sobat. Mereka melihat tubuh Cindy betul-betul sudah seperti tidak ada dagingnya. Rambut pun dipenuhi dengan kutu yang sampai ke mata. Bau tubuh sang adik juga tidak sedap sama sekali. Dengan menangis sang kakak memeluk tubuh lemas adiknya itu. Kemudian tiba-tiba dari mulut Cindy keluar kalimat yang terbata-bata. Wahyu jahat, dia jahat, selalu mengancam. Saya mau pulang. Tidak lupa momen tersebut direkam. Akan mereka jadikan bukti ke kepolisian karena mereka sangat yakin bahwa Wahyu ada di balik kondisi Cindy saat ini. Dari hasil pemeriksaan dokter ternyata diduga bahwa sejak bulan Desember 2024 Cindy sudah menderita kanker paru karena efek penyakit pneumonia yang dibiarkan tidak diobati. Harapan hidupnya kini sangatlah tipis sobat. Keluarga Cindy terus berdoa untuk keselamatan Cindy dan sementara itu kedua kakak laki-laki Cindy pergi ke rumah kontrakan untuk mengambil baju-baju Cindy. Begitu mereka menginjakan kaki ke dalam kamar, mereka mencium aroma yang sangat tidak sedap dari dalamnya. Kondisinya sangat lembab. Mereka menduga bahwa Cindy disekap di dalam kamar ini, tidak boleh keluar, bahkan mungkin tidak diberi makan. Sementara suasana yang sangat berbeda terasa di kamar yang ditempati oleh Wahyu, sangat bersih dan terawat. Kedua kakak Cindy tidak terima oleh perlakuan Wahyu kepada adik mereka, maka mereka pun bersiap membuat laporan ke kantor kepolisian setempat. Dan tepat keesokan harinya tanggal 22 Januari 2025 pukul 11 malam, keluarga Cindy membuat laporan atas dugaan penelantaran Cindy oleh suaminya Wahyu Saputra. Namun sayangnya saat itu sobat, polisi belum cukup bukti untuk bisa menahan Wahyu. Maka mereka pun melepas Wahyu dan hanya diberi syarat wajib lapor. Sementara itu di rumah sakit kondisi Cindy semakin melemah dan akhirnya dia harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 12:30 siang. Seluruh keluarga Cindy merasa sangat berduka. Kejadian ini pun menghebohkan daerah sekitar Cindy dan orang tua Cindy tinggal. Jadi pembicaraan hangat, sampai akhirnya juga jadi viral di media sosial dan media televisi.
Sebuah lembaga bantuan hukum setempat pun ikut prihatin dengan kejadian ini dan mereka membantu perjuangan keluarga Cindy untuk meminta keadilan bagi saudari mereka. Terlebih jika melihat seorang anak 3 tahun yang harus kehilangan ibunya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wahyu pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditetapkan menjadi tersangka dari dugaan tindakan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun atau bahkan bisa maksimal hanya 1 tahun sobat. Pihak keluarga tentu saja tidak bisa menerima ancaman hukuman itu. Mereka meminta agar Wahyu diberikan hukuman yang lebih berat. Dengan dibantu oleh seorang kuasa hukum dan juga support dari LBH, mereka masih berusaha agar pasal yang dikenakan adalah pidana pasal 44, 45, dan 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Bahkan kemungkinan juga mereka meminta dilakukan penyidikan apakah ada unsur penghabisan nyawa berencana oleh Wahyu kepada Cindy. Dalam interogasinya, Wahyu pun tampak sangat menyesali perbuatannya. Dia mengatakan bahwa dia sampai hati berbuat demikian kepada sang istri karena beberapa kali ditolak saat minta berhubungan badan. Sang suami pada dini hari menginginkan yang bersangkutan untuk melakukan hubungan suami istri. Permintaan ini sudah seringkali ditolak sebelum kejadian ini. Kenapa demikian? Karena kondisi fisik daripada korban yang tidak memungkinkan. Kemudian sang suami membiarkan istrinya dalam kondisi lemah. Wahyu, sudahkah kau perlakukan istrimu itu bak ratu jika kau minta diperlakukan bak seorang raja? Hanya Wahyu yang bisa menjawab ya. Cindy Purnamasari kini sudah beristirahat dengan tenang di sana. Semoga semua penderitaanmu di dunia berganti menjadi kenikmatan di sana ya. Amin. Dan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan serta ketabahan luar biasa. Serta untuk adik Muhammad Al-Hawariyun, semoga kamu kelak tumbuh menjadi pribadi yang suci, putih, bersih seperti keinginan ibumu ya nak. Amin. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Semoga ada pelajaran baik yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Mbak Tiul pengen tanya sih, tabiat seseorang yang buruk itu kira-kira bisa kita ubah nggak ya? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.